Di tengah nggak ada isinya. Di tengah ada diisi. Biar halakoh itu muter. Sebelah sini. Ya. Ini disiarkan ke seluruh penjuru. Malu nanti kita sama yang lain kalau kelihatan masih ada yang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Keluarga besar almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yang kita sama-sama hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ketua Yayasan Majlis Adzikra Bapak Haji Khatib Khalil dan seluruh jajaran pengurus lainnya yang sama-sama kita hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat kelak. Bapak Haji Andang Ruhiyat selaku Ketua RW Kampung Sunnah Adzikra, Kiai Haji Ferry Nur, asatid wal asatidah, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, wabil khusus anak-anakku para santri pondok pesantren Tahfidz Adzikra rahimakumullah. Insyaallah kita akan meneruskan pelajaran hikam. Pelajaran pada pagi hari ini bab ke-7, akan tetapi masih sambungan dari bab ke-6 kemarin. Masih sambungan. Perhatikan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. La yusakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. La yusakkikannaka, janganlah sekali-sekali meragukan kepada kamu, fil wa'di, pada janji Allah Subhanahu wa ta'ala, ada mawuqu'il mau'udi, ketika tidak adanya tepat janji, wa in ta'ayyana, dan
walaupun sudah jelas zamanuhu, waktunya janji, li alla yakuna zalika, supaya tidak ada yang demikian itu, qodhan fi basiratika, merusak fi basiratika, di dalam isi hati kamu, wa ikhmadan linuri sariratika, dan memadamkan linuri sariratika, kepada cahaya sariratika, rahasia keyakinan kamu. Maknanya saja udah agak susah kalau bahasa hikmahnya Syekh Ibnu Athaillah. La yusakkikannaka, ada nun taukid, diambil daripada kata-kata asyakku, syak. Janganlah benar-benar kamu meragukan pilwa di dalam janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewujudkan janji sesuai dengan apa yang kita inginkan, padahal tanda-tanda untuk dikabulkan itu sudah nyata. Begitu. Zamanuhu, waktunya. Nah, yang demikian itu agar bahwa tidak menjadikan mata hati kamu itu menjadi rusak, dan tidak untuk memadamkan cahaya atau sariroh, cahaya keyakinan di dalam hati kamu. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikitnya cirinya itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. 1, hanya percaya kepada Allah, hanya yakin kepada Allah. Yang kedua, ciri orang yang beriman, hanya takut kepada Allah. Selain Allah tidak ada yang ditakuti. Dan yang ketiga, menyerahkan segala urusan kepada Allah, yang bernama tawakal. Ini diantara ciri-ciri orang yang beriman. Hanya yakin kepada Allah, hanya takut kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Tingkatan yakin seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbagi kepada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama yang disebut dengan al-wahmu. Tingkatan yakin seseorang kepada Allah di angka 25%. Tingkatan yakin yang kedua adalah asyakku. La yusakkikan naka, asyakku.
As-saku itu adalah tingkat keyakinan seseorang kepada Allah di angka 50%. Dan tingkatan yang ketiga adalah az-zannu, tingkatan yakin seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala di angka 75%. Sedangkan yang terakhir adalah al-yakin. Apa? Al-yakin. Tingkatan iman seseorang, yakin seseorang 100%. Dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala harus di angka 100%. Yakin itu 100%. Jangankan al-wahmu 25%. Jangankan asyakku di angka 50%. Jangankan az-zannu di angka 75%. Andai keyakinan seseorang 99,9% ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ai nuwahhidullah, hendaklah mentauhidkan kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, jangan pernah ada sekutu kepada Allah syai'an, walaupun sebesar debu, sebesar molekul, sebesar atom. Andai ada yang lebih kecil daripada atom, maka haram ada yakin kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditolak oleh Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa seseorang yang di dalam hatinya ada sekutu kepada Allah. Jadi yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus 100% yakin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan yang meragukan kepada kamu, melakukan sesuatu yang tidak meragukan kepada kamu. Yang tidak meragukan kepada kamu itu adalah al-yakin. Yang ragu-ragu itu tingkat keyakinan seseorang di angka 50%. Jangankan di angka 50%, yakin kepada Allah 99,90% saja ditolak. Oleh karenanya kata Syekh Ibnu Athaillah, la yusakkikannaka, jangan sekali-sekali engkau meragukan. Harus mengambil yakin, mengambil percaya. Jadi yang harus ditinggalkan yang ragu, yang diambil yang yakin. Apa tuh yang yakin? Yang yakin itu adalah janji Allah. Janji Allah. Dan ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia hanya yakin kepada janji-janji Allah. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, kita harus yakin seyakin-yakinnya terhadap janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan ingkar dengan janjinya. Nah, oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, kemudian tanda-tanda janji Allah Subhanahu wa ta'ala
sudah jelas, mungkin lewat mimpi, lewat ilham dari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dari tanda-tanda janji Allah Subhanahu wa taala itu, janji Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita dan tidak sesuai dengan tanda-tanda janji Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Maka ini jangan sampai membuat ragu kepada kita. Jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka memberikan janji kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur mengenai waktu kapan diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu manfaat dan madarat apabila janji Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Jangan-jangan kalau diberikan pada saat ini janji Allah Subhanahu wa taala berupa anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa anugerah itu boleh jadi memadaratkan kepada kita. Maka oleh karenanya jangan pernah ada keraguan ketika Allah Subhanahu wa taala mengubah keinginan daripada keinginan kita. Jadi Allah memberikan anugerah kepada kita sesuai dengan waktu tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah itu terbagi kepada 3 bagian. Ada akidah Jabariyah, ada akidah Qadariyah, ada akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Akidah Jabariyah itu akidahnya seseorang hanya menyandarkan kepada hakikat, memutuskan kepada syariat. Dia yakin bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah, diskenario oleh Allah. Ya, kita ngapain harus melakukan syariat, harus melakukan asbab, semuanya sudah diatur oleh Allah. Baik buruk kita sudah diatur oleh Allah. Kita tunggu saja keputusan Allah, ketetapan Allah. Ini akidahnya orang Jabariyah, terputus dengan syariat, dengan asbab. Yang kedua akidah Qadariyah, akidahnya seseorang yang hanya menyandarkan kepada syariat, menyandarkan kepada asbab. Kalau saya tidak bekerja tidak dapat gaji, saya tidak berdagang tidak dapat uang, saya tidak bertani tidak punya beras, tidak punya sayur. Disandarkan hanya kepada syariat, hanya kepada asbab, terputus dengan hakikat. Kita akidah yang mana? Kita yang bisa menilai terhadap diri kita. Yang ketiga adalah akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Akidahnya seseorang yang ia melakukan syariat dengan sungguh-sungguh, melakukan asbab dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi ketika syariat ia lakukan berhasil, ia tidak mengakui bahwa itu adalah hasil ia. Akan tetapi ia mengakuinya adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akidah yang menggabungkan antara hakikat dan
syariat. Ini akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana kalau ia telah bersyariat dengan sungguh-sungguh, melakukan asbab dengan sungguh-sungguh, kemudian tidak berhasil, maka ia tidak pernah menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Allah, menjadi ragu kepada Allah. Begitu. Akan tetapi ia berintrospeksi terhadap dirinya. Barangkali di dalam melaksanakan syariat dan asbab ada sesuatu yang tertinggal. Ini adalah akidahnya mereka yang ahlu sunnah wal jamaah. Indah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi oleh karenanya kata Syekh Ibnu Athaillah, jangan pernah ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan anugerah kepada kita dalam waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan waktu yang ditentukan oleh kita. Yakini setiap doa kita pasti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan. Nah, yakin itu harus betul-betul dibangun 100% kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali orang yang sangat bulat yakin, bukan di angka al-wahmu, bukan di angka as-saku, bukan di angka az-zannu, bahkan bukan di angka 99,9%, tapi al-yakin di angka 100%. Kalau ada persen lebih daripada 100, itulah yakin Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika Siti Fatimah ngidam minta buah apel kepada Sayyidina Ali, sementara Sayyidina Ali tidak punya uang. Akan tetapi ketika dicari uang itu ada, hanya untuk bisa membeli satu buah apel. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah pun tandang ke pasar membeli buah apel hanya satu, karena uangnya cukup hanya untuk satu buah apel. Sudah bahagia karena istrinya merindukan, karena ngidam itu memang kalau punya keinginan itu harus didatangkan. Maka Sayyidina Ali dengan bahagianya karena dapat mengabulkan keinginan istrinya, Siti Fatimah ingin apel. Ketika apel dibawa di perjalanan, sama ada seorang yang lagi ngidam, nangis kepada suaminya, sementara suaminya tidak punya uang. Maka Sayyidina Ali menyerahkan satu apel, yang apel itu untuk dipersembahkan kepada istrinya Siti Fatimah yang lagi ngidam oleh Sayyidina Ali, karena melihat ada seorang yang ngidam di perjalanan nangis ingin buah apel kepada suaminya, tapi suaminya tidak punya buah apel. Maka buah apel untuk Siti Fatimah diserahkan oleh Sayyidina Ali kepada wanita tersebut. Sayyidina Ali yakin terhadap janji Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan 10. Maka setelah itu diserahkan kepada wanita yang sedang ngidam, Sayyidina Ali yakin kepada janji Allah. Kata Allah, 1 dibalas 10, pasti saya akan punya apel 10. Jalan. Istrinya sudah menyambut kedatangan Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali dipastikan membawa buah apel. Apel belum di tangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah,
Tapi Sayyidina Ali tersenyum. Kenapa? Begitu yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan saja akan mengembalikan apel itu, akan tetapi akan mendatangkan 10 apel. Kira-kira sebentar lagi masuk ke rumahnya, maka turun malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa apel dibungkus dengan sapu tangan, diserahkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini apel dibuka oleh Sayyidina Ali karramallahu wajah, jumlahnya tidak 10. Pas dihitung 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diiketin lagi sama Sayyidina Ali. Ini bukan dari Allah. Saya nggak terima, karena janji Allah itu 10. Kata Sayyidina, kata malaikat Jibril, maaf Ali, aku menguji iman kamu. Ini aku umpetin 1, begitu dimasukkan ke dalam sapu tangan, itu jadi 10. Jadi yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala harus seperti yakinnya Sayyidina Ali. Mungkin janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita lambat sampai karena ada satu persyaratan yang seharusnya kita lakukan, kemudian kita tidak melakukannya. Di antaranya harus yakin dan percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala 100%, seperti yakin dan percayanya siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajah. 1 dibalas 10, dibawa. Tadinya Sayyidina Ali hanya membawa 1 apel, sekarang membawa 10 apel. Karena begitu yakinnya Sayyidina Ali karramallahu wajah kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak boleh ragu kepada janji Allah? Dan Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sebuah hadisnya, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan yang membuat ragu kepada kamu kepada sesuatu yang yakin kepada kamu. Yang kita yakini janji Allah. Yang kita yakini janji Allah. Kita harus ambil yang yakin, tinggalkan yang meragukan. Dan itu meninggalkan yang meragukan, mengambil yang yakin, itu akan membuat basirah kita bercahaya, hati kita bercahaya, akan menjadikan sarirah kita menjadi tidak padam. Karena yang disebut dengan iman, yakin, makrifat itu adanya dalam hati. Dan di dalam hati itu ada penglihatan yang tembus kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutnya adalah basirah. Bahkan ada yang jauh lebih daripada itu. Di dalam hati kita itu ada yang disebut dengan sarir, nur latifah, nur yang sangat lembut. Nah, ketika datang keraguan di dalam hati kita kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka akan padam latifah kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan redupkan penglihatan mata hati kita. Sedangkan sesuatu yang termahal yang ada dalam diri kita itu adalah hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam salah satu hadisnya, "Inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb."
Sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Manakala ini segumpal daging ini baik, baik seluruh jasad. Manakala rusak segumpal daging ini, maka rusak seluruh jasad. Ala wahyal qalb. Apakah segumpal daging itu? Ingat, ini yang disebut dengan hati. Inilah yang mahal yang ada pada diri kita. Abah ingin sambungkan dengan cerita malaikat Jibril alaihissalam ketika Usai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa bangga dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allah anugerahkan 600 sayap, sebelah kanan 300 sayap, sebelah kiri 300 sayap. Manakala 2 sayap dibuka, alam jagat raya ini akan tertutup. Manakala 2 sayap dikepakkan oleh malaikat Jibril, dia akan terbang mengalahkan kecepatan cahaya. Rasulullah SAW bersabda, hatta entah ilal jannatil ma'wa, sehingga akan sampai ke jannatul ma'wa. Entah di mana jannatul ma'wa. Saking hebatnya 1 kali kepakan daripada 2 sayap malaikat Jibril, maka sehingga akan sampai ke jannatul ma'wa. Malaikat Jibril syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya selama 300 tahun. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril, kenapa engkau sujud 300 tahun? Malaikat Jibril menjawab, aku syukur kepadamu ya Rabb, karena engkau telah menciptakan aku sedemikian rupa hebat, sedemikian rupa gagahnya. Allah berfirman, wahai Jibril, akan aku ciptakan suatu makhluk yang lebih sempurna penciptaannya ketimbang engkau, lebih mulia kedudukannya ketimbang engkau. Maka malaikat Jibril kaget sehingga bangkit dari sujudnya seraya bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, makhluk apakah itu? Jawabannya, makhluk manusia. Oleh karenanya sengaja Allah Subhanahu wa taala ketika makhluk manusia ingin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah libatkan malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Allah menciptakan manusia dengan tangannya sendiri, tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung oleh tangannya sendiri, kecuali oleh tangan Allah Subhanahu wa taala sendiri, kecuali makhluk manusia. Tapi jangan pernah membayangkan Allah memiliki tangan seperti tangan kita. Jangan pernah membayangkan. Karena jangankan tangan kita dengan tangan Allah, tangan kita dengan tangan ayam aja berbeda. Tangan kita dengan tangan kambing aja berbeda, apalagi dengan tangan Allah. Ketika Allah dikatakan menciptakan dengan tangannya, tentu dengan keagungan, dengan kemuliaan dan segalanya, tidak boleh dibayangkan oleh kita bahwa Allah memiliki tangan seperti makhluk-makhluk. Ketika Allah meletakkan 2 pasang mata, malaikat Jibril paham untuk melihat. Allah letakkan 2 pasang telinga, malaikat Jibril paham 2 pasang telinga untuk mendengar. Allah letakkan hidung, malaikat Jibril paham hidung untuk bernapas. Allah letakkan lidah untuk merasa, bibir untuk berbicara. Allah letakkan 2 tangan untuk bekerja. Allah letakkan kaki, 2 kaki untuk berjalan bahkan berlari. Tapi ketika Allah meminta didatangkan sekerat daging, kemudian Allah gantungkan dalam rongga dada, malaikat Jibril bungkam 1000 bahasa, kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb, engkau ciptakan 2 mata, aku paham untuk melihat. Engkau ciptakan 2 telinga untuk manusia, aku paham untuk mendengar. Ciptakan hidung, aku paham untuk bernapas, mencium setiap wangi bau bibir. Aku paham untuk berbicara. Lidah, aku paham untuk merasa. Tangan, aku paham untuk bekerja. Kaki untuk berjalan dan untuk berlari. Tapi ketika engkau minta sekerat daging, kemudian engkau gantungkan dalam rongga dada, itu apa dan untuk apa?
Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, hadza al-qalb, ini adalah yang disebut dengan hati. Kemudian apa maksud engkau membuat hati yang kau gantungkan dalam rongga dada? Kata Allah Subhanahu wa taala, tempat bersemayam aku. Baru malaikat Jibril paham. Kalau makhluk yang bernama manusia, maka kemuliaannya mengalahkan malaikat Jibril alaihi salam apabila di dalam hatinya bersemayam keagungan, kebesaran, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Jadi itulah yang membuat kita mulia. Tapi kalau sebaliknya, di dalam hati kita kosong, tidak ada keyakinan, tidak ada keagungan, tidak ada kemuliaan, tidak ada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka punya hati, dalam hatinya tidak ada keagungan, kebesaran, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kosong. Mereka punya mata, dalam mata hatinya tadi tidak mampu melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Punya telinga untuk mendengar, dalam hatinya tidak mendengar keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga kosong hatinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am, mereka itu tidak ubahnya seperti binatang, balhum adall, bahkan jauh lebih sesat ketimbang binatang, seperti ayam, seperti kambing, seperti kerbau, seperti sapi, bahkan seperti anjing dan babi. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, dalam rangka memelihara hati kita, ketika datang janji Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jangan pernah ada keraguan dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan janjinya kepada kita, akan tetapi fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang Allah kehendaki, bukan waktu yang kita kehendaki. Karena Allah yang paling tahu kapan itu anugerah harus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Abah ingin ulangi, ketika Allah bahkan anugerah itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang kita minta menjadi ampunan. Nah, kalau kita pada saat itu sedang syakaratil maut, sementara apa yang kita minta kepada Allah rumah dan kendaraan, pada saat syakaratil maut yang kita butuhkan rumah atau kendaraan? Yang dibutuhkan adalah ampunan. Maka pada saat itu Allah merubah, yang tadinya akan memberikan rumah, kendaraan sesuai dengan apa yang kita minta. Kita dalam sakaratil maut kira-kira butuh rumah, butuh kendaraan, atau butuh ampunan kita? Tentu butuh ampunan. Allah datangkan ampunan. Yang kedua, doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan Allah ijabahnya. Diselamatkan dalam musibah. Kita dalam kendaraan bis kita oleng di jurang, yang kita minta rumah, kendaraan. Pada saat itu yang kita perlukan, yang kita butuhkan rumah, kendaraan, atau keselamatan? Allah yang paling tahu. Mobil oleng, kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk keselamatan daripada musibah. Sekali lagi, jangan pernah ada keraguan kepada janji-janji Allah. Allah memilihkan terbaik untuk kita bentuk daripada permohonan kita, dan Allah memilihkan waktu untuk kita, karena Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu mana manfaat, mana mafsadat untuk kita. Sekali lagi, jangan pernah ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, karena keraguan kepada janji Allah Subhanahu wa taala akan menutup cahaya daripada keimanan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.